Pernahkah sahabat Katolik terkini bertanya, apakah Maria dari Nazaret, Bunda Yesus, mengalami kematian seperti kita? Pertanyaan ini bukan sekadar teologis, tetapi menyentuh misteri iman yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Dalam audiensi umum tahun 1997, Paus Yohanes Paulus II memberikan penegasan yang mengejutkan banyak pihak. Menurutnya, sah untuk mengatakan, ya, Maria mengalami kematian. Alasannya sederhana, jika Kristus sendiri wafat, akan sulit membayangkan bundanya tidak mengalaminya. Dikutip dari Aletheia, Paus asal Polandia ini menegaskan bahwa tradisi gereja yang paling kuno, jauh sebelum abad ke-17, memahami kematian Maria sebagai pintu masuk menuju kemuliaan surga. Ia bahkan mengutip para bapak gereja yang merayakan Dormitio atau tidurnya Bunda Maria. Namun, Paus juga mengingatkan, meski dalam kitab suci kematian digambarkan sebagai hukuman dosa, keistimewaan Maria yang bebas dari dosa asal tidak otomatis berarti ia kebal terhadap kematian jasmani. Maria, kata Paus, tidak lebih tinggi dari putranya yang rela wafat demi keselamatan manusia dan yang memberi makna baru pada kematian itu sendiri. Dokumen gereja, termasuk konstitusi dogmatis Lumen Gentium, menyatakan bahwa perawan tak bernoda diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya setelah hidup di dunia berakhir. Namun Paus Pius XII yang menetapkan dogma Maria diangkat ke surga, tidak secara resmi menegaskan apakah Maria wafat atau tidak. Beliau memilih untuk tidak menjadikan hal itu sebagai kebenaran yang wajib diimani seluruh umat. Walau begitu, sebagian besar tradisi dan teologi kuno mendukung keyakinan bahwa Maria memang meninggal dunia sebelum diangkat ke surga. Pendapat sebaliknya baru muncul di abad ke-17. Para bapa gereja juga menulis tentang hal ini. Santo Yakobus dari Saruk menggambarkan bahwa ketika saatnya bagi Maria untuk menapaki jalan semua generasi, yakni kematian, 12 rasul berkumpul untuk memakamkan tubuh perawannya. Santo Modestus dari Yerusalem menulis bahwa Kristus sendiri secara ajaib membangkitkan bundanya dari makam untuk diangkat bersamanya dalam kemuliaan. Sementara Santo Yohanes Damaskus menanyakan, mengapa Maria yang dalam melahirkan melampaui hukum alam kini harus tunduk pada hukum itu? Jawabannya, untuk mengenakan keabadian, bagian yang fana harus dilepaskan. Bahkan Kristus pun mengalami kematian, dan melalui kematian itu, ia menghancurkan maut. Paus Yohanes Paulus II menegaskan kembali, Maria ikut ambil bagian dalam karya penebusan Kristus, termasuk penderitaan dan kematiannya. Seperti kata Severus dari Antioquia, tanpa kematian terlebih dahulu, bagaimana mungkin terjadi kebangkitan? Kitab suci memang tidak mencatat detail kematian Maria. Keheningan ini membuat banyak teolog menduga bahwa peristiwa itu berlangsung alami, tanpa kejadian yang luar biasa untuk dicatat. Santo Fransiskus de Sales bahkan percaya, Maria wafat karena cinta yang membara kepada putranya, meninggal dalam cinta, karena cinta, dan melalui cinta. Apapun penyebab biologisnya, wafat Maria dapat disebut sebagai tidur suci, peralihan yang penuh rahmat menuju kemuliaan. Dalam beberapa tradisi, Yesus digambarkan datang sendiri menjemput bundanya, membawanya ke surga untuk hidup kekal bersamanya. Pengalaman kematian itu sendiri menurut Paus justru memperkaya Maria. Dengan mengalami nasib yang sama seperti manusia pada umumnya, ia dapat lebih dekat dan mendampingi secara rohani mereka yang berada di ambang akhir hidupnya. Dan di akhir audiensi umum itu, Bapak Suci menyampaikan salam hangat kepada para peziarah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, seraya memohonkan sukacita dan damai dari Tuhan Yesus Kristus bagi semua. Sebuah pengingat bahwa bagi iman Kristen, kematian bukanlah akhir, tetapi pintu menuju kehidupan yang kekal.